Tuhannya orang Kristen prematur. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Nama. Jadi beliau mengatakan bahwa katanya Maria atau Yesus atau Tuhannya orang Kristen itu lahir prematur. Maria yang melahirkan nggak sampai 9 bulan yang ngandungnya, kemudian harus lahir dengan prematur katanya. Menurut perhitungan dia, Yesus itu ada dalam kandungan Maria itu bulan Agustus. Dan kemudian di bulan Desember itu Yesus udah lahir. Dan kemudian dia menyimpulkan bahwa 5 bulan aja Yesus dalam kandungan dan dia lahir prematur. Mari kita langsung aja nonton videonya supaya lebih jelas lagi ya guys. Ya, karena jadi berhenti menstruasi itu bulan Juli. Berarti hamil 1 bulannya bulan Agustus. Misalnya ada seorang perempuan telepon seorang laki-laki, "Papa, aku nggak dapat mens, aku terlambat," gitu. Ya kan, artinya berhenti menstruasi. Ya, dari situ dihitung usia janin ya, 1 bulan ya. Udah berapa lama gitu telatnya, pasti kan gitu ya. 2 bulan. Nah, berarti dari telat pertama 2 bulan itu. Yang masalahnya adalah lihat laki-laki yang dapat telepon. Kita bisa tahu dia suaminya atau bukan. "Papa, aku terlambat." Ada yang gini, "Allah kabir, ya Allah, alhamdulillah." Kumpulin orang, panggil ustadz, kita baca ayat Quran, bersyukur. Ah, itu suaminya tuh. Yang ngomong gitu suaminya tuh. "Allahu Akbar." "Iya bu, iya." Saya pulang, bilangin si mamah di rumah mertua itu, cari orang, beli ayam kayak beli ikan, masak. Ke sebelah ke musola, panggil ustadz, kita kumpul baca doa. Nah itu pak, ayahnya tuh. Itu benar suaminya tuh. Tapi ada yang gini, "Papa, aku telat." "Apa?" Nah itu bukan. Itu siapa itu? "Ayo kita cari dokter." Wah itu gak. Bahaya. Ya, 1 bulan Agustus, hitung. Agustus, September, Oktober, November, Desember 25, Tuhannya orang Kristen prematur. Bukan saya yang ngomong, baby. Sebenarnya saya sudah pernah menjawab mengenai hal yang semacam ini, serupa gitu. Penghitungan yang mana Yesus itu lahir di Desember dan dia sendiri, malaikat Gabriel tuh ketemu dengan Maria itu pada bulan April. Nah, kalau dihitung-hitung jelas Yesus 9 bulan dong dalam kandungan. Tapi supaya lebih jelas lagi, mari kita langsung nonton video saya yang lama ini. Saya nggak akan jelaskan secara ulang, tapi sebaiknya kita nonton ulang deh. Dan kita belajar banyak melalui video berikut ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Masih mau ngeyel, Yesus tidak lahir di bulan Desember atau Januari. Kak, mana bukti Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Iya, sabar. Kakak ini kerjanji, katanya mau kasih bukti, malah muncul video lain. Ya kan yang penting happy. Kali ini saya akan buktikan berdasarkan Alkitab, oke? Oke, cepat buktikan. Eits, sabar dulu. Kita harus tahu penanggalan yang ada pada waktu itu, yaitu penanggalan Yahudi. Bulan Yahudi itu dimulai dari bulan Nisan, yaitu antara bulan Maret sampai dengan bulan April. Terus kak? Patokan pertama kita yaitu Zakaria, bapaknya dari Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jelas ya, Zakaria ini adalah seorang imam yang berasal dari rombongan Abia. Apa hubungannya kak? Yang melayani di Yerusalem di Bait Allah itu setiap minggunya berbeda rombongan. Total semuanya ada 24 rombongan.
Hanya pada perayaan Yom Kippur, mereka semuanya iman berkumpul untuk melayani secara bersama-sama, yaitu bulan Tisri, antara bulan September sampai Oktober. Pada bulan ini, semua rombongan akan melayani di Yerusalem. Kalau Zakaria, rombongan keberapa, Kak? Zakaria, dia melayani pada urutan rombongan yang ke-8. Rombongan ini jatuh pada tanggal 15 sampai 21 bulan Tisri. Tahu dari mana, Kak? Nah, penghancuran bait Allah pada tahun 70 Masehi terjadi pada hari Sabtu atau hari Sabat, tanggal yang bersamaan dengan rombongan yang pertama melayani di Yerusalem, yaitu rombongan Yoyarib. Dan rombongan ini melayani pada bulan Av. Terus, Kak? Berdasarkan aturan, antara rombongan yang pertama dengan rombongan yang ke-8, terdapat hari raya yang mengharuskan semua imam melayani secara bersama-sama, seperti yang saya bilang tadi. Hari raya ini bernama Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Jika Abia adalah rombongan imam ke-8, maka jadwal tugas rombongan imam Abia adalah minggu ke-8 ditambah 1 minggu yang mana semua imam melayani bersama-sama. Jadi sama dengan minggu yang ke-9. Minggu yang ke-9 dari bulan Av adalah bulan Tisri. Nah, inilah bulan Gabriel bertemu Zakaria. Setelah pulang dari tugasnya, Zakaria bertemu dengan Elisabet dan Elisabet mengandung pada bulan Tisri. Apa hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada masa kandungan Elisabet yang ke-6 bulan, Gabriel menemui Maria dan menyampaikan berita bahwa Yesus akan dikandungnya. 6 bulan masa kandungan Elisabet berarti itu adalah bulan Nisan atau bulan Maret sampai April. Terus menentukan kelahiran Tuhan Yesus bagaimana? Ya tinggal kamu tambah 9 bulan toyo. Gitu aja kok repot. Tiar, Siwan, Tamus, Av, Elul, Tisri, Marheswan, Islu, Tebet. Bulan Tebet, Kak. Iya, bulan Tebet itu adalah bulan di antara Desember sampai Januari. Nah lo, masih ngotot? Masih mau ngeyel, Yesus tidak lahir di bulan Desember atau Januari. Sekarang kamu buktikan menurut kitabmu itu. Tanggal berapa Yesus lahir? Hitungannya harus jelas loh ya. Jadi Yesus lahir bulan Tebet ya, Kak? Tapi kan waktu itu musim dingin. Mungkin, Kak. Eits, kalau itu saya akan menjawab di bukti yang selanjutnya. Di video yang selanjutnya tentunya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan tetap semangat memberitakan kebenaran. God be with you. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Yesus itu lahir bulan Desember ya guys. Dan dia 9 bulan dalam kandungan. Dan bukan prematur seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kainama. Bahkan dia katakan bahwa dia adalah orang yang lulus teologi, doktor atau S2 dari Israel. Tapi hal semacam ini aja gak ngerti gitu loh. Jangan-jangan yang prematur itu adalah ijazah Anda. Oh sorry, gak ada ijazah ya. Jangan-jangan yang prematur itu adalah pemikiran Anda yang prematur. Dan mesti dibenahi lagi gitu. Supaya gak prematur. Nggak belajar apa-apa, kemudian prematur jadi ustadz. Kan ini sesuatu yang zong ya guys ya. Udah banyak orang yang percaya, ujung-ujungnya ternyata ilmunya nggak seberapa. Bukan masalah ilmunya nggak seberapa, latar belakangnya ini yang nggak jelas. Kan intinya gitu. Sampai di sini saya terus berharap teman-teman memiliki pandangan yang cerdas, pandangan yang dewasa, yang menerima kesalahan dengan cara membetulkan pemikiran yang salah itu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya atau Facebook saya, ikutin di situ supaya kalau memang lagi bosen nih ya nonton YouTube bosen, lihat aja Instagram atau Facebook saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.